Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, ada sukacita. Puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Itu sebabnya saya mau membagikan firman sebagai suara gembala atau sorga kepada semua saudara. Mari kita sambut dengan doa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu. Apalagi ketika kami baru bangun di waktu pagi seperti ini. Sebelum melakukan seluruh aktivitas kami mau mencari lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau berkenan berfirman kepada kami lewat suara gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku, tema pagi ini yaitu komitmen. Lukas pasal 9 ayat 24 berkata demikian, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah saudara, Rasul Paulus menulis, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Saudaraku, segala sesuatu yang memiliki nilai guna tinggi pasti berharga sangat mahal, bukan? Sesuatu yang berkualitas juga pasti sangat mahal harganya. Sebaliknya, sesuatu yang murah kualitasnya pasti sangat diragukan. Apapun itu, baik perabot, rumah tangga, perhiasan, atau aksesoris, ataupun suatu jabatan atau profesi, dan lain-lain sebagainya. Nah saudara, begitu juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Dan harga itu namanya komitmen, saudara. Memang kita telah menerima keselamatan dari Tuhan secara gratis, tanpa bayar. Tetapi untuk mengikuti Dia dan melayaninya, kita harus mau membayar segala sesuatunya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Harga itu adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti rela mengesampingkan segala sesuatu yang merebut hati kita dari Tuhan. Mau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Bila selama ini kita masih berkompromi dengan dosa, lebih mengasihi dunia ini, oh, itu berarti kita belum mampu membayar harga itu. Harga dari keselamatan adalah kerelaan untuk menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Menjadi orang Kristen, harganya adalah komitmen, saudara. Mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan lebih mengutamakan Tuhan adalah bukti suatu komitmen. Itu sebabnya ayat emas tadi berkata, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Artinya saudara, banyak orang yang tidak berani membayar harga karena merasa diri, wah, aku harus memikul salib, berarti itu satu kerugian bagiku. Justru orang yang seperti ini malah akan kehilangan nyawanya. Mengasihi nyawanya malah kehilangan nyawa. Tetapi orang yang berani memikul salib, walaupun taruhannya itu nyawa sekalipun, namun justru ia akan menyelamatkan nyawanya, dia akan mendapat nyawanya. Nah saudara, menjadi orang Kristen memang itulah saya dan saudara. Apakah saudara sudah memiliki komitmen di hadapan Tuhan?
mengesampingkan kehendak daging, lalu mengutamakan kehendak daripada Tuhan itu sendiri, memang berat. Tetapi itu adalah komitmen, ada harga yang harus dibayar. Nah, saudaraku yang kekasih, inilah yang disebut pikul salib. Banyak orang ingin menjadi serupa dengan Kristus, tetapi hanya dalam hal melakukan mujizat, supaya namanya dikenal banyak orang. Nah, saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Menjadi seperti Yesus berarti mau hidup seperti Yesus hidup. Taat kepada kehendak Bapa sepenuhnya, senantiasa tekun berdoa, dan rela menderita bagi Injil Kristus. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan, lewat firman ini memang kami menyadari untuk mengiring Yesus, mesti kami mempunyai komitmen. Komitmen untuk mengesampingkan kepentingan diri, menyangkal kehendak daging, dan mengutamakan kehendak Tuhan. Berarti ada harga yang harus kami bayar. Justru kalau kami mau melakukan itu, justru kami akan berbahagia, kami mendapat nyawa. Artinya kami dapat hidup. Tetapi orang yang mengasihi nyawanya tidak mau begini begitu karena takut, justru dia akan kehilangan nyawanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyirami iman kami, sehingga iman kami menjadi hidup dan bersemangat untuk ikut dan mengiring serta melayani Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami menyerahkan sepanjang hari ini seluruh hidup dan aktivitas kami. Tuhan, Engkau akan menyertai, membuka jalan dan memberikan berkat. Demikian juga seluruh keluarga kami, anak-anak kami, dalam segala aktivitas mereka masing-masing. Tuhan sertai, jaga, lindungi, pelihara, dan berkati mereka semuanya. Engkau melihat seluruh jemaat. Mari kiranya bagi yang sudah umur sepuh, sudah senior, Tuhan berikan kiranya kekuatan untuk tetap berfokus kepada Kristus, mengucap syukur dalam segala perkara, dan lebih banyak waktu untuk berdoa, memuji Tuhan, serta beribadah. Bagi yang sakit, firman-Mu mengatakan, demi bilur-bilur-Mu Engkau telah menyediakan kesembuhan. Karena itu demi bilur-bilur Tuhan, sembuhkanlah mereka yang sakit. Terima kasih banyak Bapa yang tidak mempunyai pekerjaan, yang hidup di dalam kekurangan. Tuhan kasihani dan buka jalan mendapatkan pekerjaan sehingga dia betul-betul tercukupi dalam kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya. Peliharakanlah mereka, terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa esok hari.